Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3C akan memperkenalkan diri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Iqbal Mutakin, NIM 230 10 117 130 150. Perkenalkan, saya Fikri Firel, NIM 23010 117 1381. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarif Mutakin dengan NIM 230101 171 376. Perkenalkan, nama saya Elvira Dharma Julianti, NIM 230101 17130 109. Perkenalkan, saya Frederika Marcella, NIM 230 10 117 130 114. Nama saya Azra Nabila Diarahma, NIM 2301 0117 130082. Perkenalkan, nama saya Nur Fatina, NIM 230 101 111 370. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hari ini kita akan menjelaskan tentang gametogenesis dan uji kualitas semen. Apa itu gametogenesis dan uji kualitas semen? Gametogenesis adalah proses diploid dan haploid yang mengalami pembelahan sel dan diferensiasi untuk membentuk gamet haploid dewasa. Tergantung dari siklus hidup biologis organisme, gametogenesis dapat terjadi pada pembelahan meiosis gametosit diploid menjadi berbagai gamet atau pada pembelahan mitosis sel gametogen haploid. Contohnya, tanaman menghasilkan gamet melalui mitosis pada gametofit. Gametofit tumbuh pada spora haploid setelah meiosis spora. Gametogenesis meliputi spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis merupakan pembentukan sel kelamin jantan atau inti sel sperma. Oogenesis merupakan pembentukan sel kelamin betina atau inti sel telur atau ovum. Gametogenesis melibatkan proses pembelahan sel, mitosis, dan meiosis. Uji kualitas semen dilakukan untuk mengetahui apakah semen yang diambil dan ditampung layak ataukah tidak untuk dibekukan dan dipakai untuk inseminasi buatan agar menghasilkan keturunan yang baik dan dapat diharapkan. Materi yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah morfologi spermatozoa. Spermatozoa pada setiap ternak jantan mempunyai ukuran yang berbeda, tetapi hampir sama bentuknya. Spermatozoa terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada akrosom, yaitu pelindung tipis pada bagian inti spermatozoa yang berisi enzim hidrolitik. Enzim hidrolitik tersebut berupa asam hidrolase yang berperan pada saat fertilisasi, mengawalinya dengan menggabungkan pada membran oosit. Yang kedua ada sitoplasma yang berada pada kepala dan mengelilingi nukleus. Sitoplasma ini berfungsi sebagai pelindung nukleus, memberi nutrisi dengan merombak gula, dan menjaga keseimbangan sel. Yang ketiga ada kepala spermatozoa yang terdapat nukleus dengan kromatin padat berisi DNA, jumlah kromosomnya adalah haploid. Nah, nukleus tersebut tentu saja berfungsi sebagai pengatur kegiatan sel dan menurunkan sifat DNA. Keempat, ada sentriol. Sentriol terdapat pada antara kepala dan ekor sel sperma. Sentriol tersebut berfungsi sebagai penghubung kepala dengan ekor, penyuplai makanan bagi spermatid, dan pemutus antara kepala dan ekor saat kepala sel sperma mampu menembus sel telur. Yang kelima ada mitokondria. Mitokondria ini berada mengelilingi aksonema dan fiber yang padat pada bagian tengah ekor. Mitokondria tersusun pilihan yang menghasilkan energi untuk aktivitas pergerakan spermatozoa. Pembungkusan mitokondria pada ekor spermatozoa berakhir pada anulus. Yang keenam ada ekor pada spermatozoa, terdiri dari middle piece, principal piece, dan ekor yang ada sentra aksonema. Nah,
ekor tersebut terdapat mikrotubulus yang dibalut dengan outer fibril. Bagian ekor ini membentuk aksonema yang terdiri dari 9 pasang mikrotubulus pada pusat filamen. Bagian tengah yang terdapat aksonema dan fiber yang dapat dikelilingi oleh mitokondria. Yang ketujuh ada membran plasma, merupakan lapisan tipis yang menyelimuti seluruh bagian spermatozoa. Membran ini berfungsi sebagai lapisan pelindung sel sperma sehingga sperma tidak dapat rusak. Materi selanjutnya adalah morfologi ovum. Jadi teman-teman, ovum merupakan sel telur di mana mempunyai ukuran yang besar, bahkan merupakan satu-satunya sel yang dapat kita lihat secara makroskopis atau bisa dilihat dengan mata itu sendiri. Nah, ovum sendiri dilapisi oleh beberapa lapisan, kemudian sitoplasma dan mempunyai inti sel. Nah, lapisan-lapisan tersebut merupakan lapisan pelindung. Di antaranya ada membran vitelin, zona pellucida, dan corona radiata. Membran vitelin merupakan lapisan transparan di bagian dalam ovum, di mana memiliki fungsi yang sama seperti sel lainnya, terutama untuk mengontrol sesuatu yang akan masuk dan yang akan keluar. Lapisan pelindung selanjutnya adalah zona pellucida, merupakan lapisan pelindung ovum yang tebal dan terletak di bagian tengah, terdiri dari protein dan mengandung reseptor untuk spermatozoa. Lapisan selanjutnya adalah corona radiata, merupakan sel-sel granulosa yang melekat di sisi luar oosit dan merupakan mantel terluar ovum yang paling tebal. Selanjutnya adalah sitoplasma. Nah, sitoplasma pada sel telur mengandung semua materi untuk membentuk individu baru seperti protein, ribosom, tRNA, mRNA, dan materi lainnya. Sitoplasma dari sel telur sering juga disebut ooplasma. Selanjutnya adalah bagian inti sel pada ovum itu sendiri, yaitu nukleus. Terletak di tengah sel ovum, di mana memiliki fungsi sebagai pembawa gen atau pewaris sifat dari induk yang akan diturunkan ke anak. Patogenesis adalah proses pembentukan sel gamet jantan atau sperma yang terjadi di dalam testis, tepatnya di bagian tubulus seminiferus. Proses spermatogenesis terjadi menjadi 3 tahap, yaitu spermatositogenesis, spermiogenesis, dan pematangan. Pada proses spermatositogenesis diawali dengan spermatogonium yang mengalami pembelahan secara mitosis menjadi spermatosit primer. Kemudian, spermatosit primer mengalami pembelahan secara meiosis 1 menjadi 2 spermatosit sekunder. Tahap kedua atau proses pematangan terjadi ketika spermatogenesis mengalami pembelahan secara meiosis 2 menghasilkan 4 spermatid. Dari 4 spermatid mengalami diferensiasi menjadi spermatozoa. Proses ini merupakan proses akhir atau spermiogenesis yang akan ditutup dengan 4 tahap, yaitu proliferasi, tahap tumbuh, tahap menjadi massa, dan tahap transformasi. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel telur atau ovum di dalam ovarium. Oogenesis diawali dengan oogonium yang bersifat diploid secara mitosis berreplika menghasilkan oosit primer yang bersifat haploid. Kemudian terjadi pembelahan secara meiosis 1 oleh oosit primer dan menghasilkan oosit sekunder dan badan polar 1 yang bersifat haploid. Selanjutnya, oosit sekunder melakukan meiosis 2 yang menghasilkan ootit dan 1 badan polar 2. Sedangkan badan polar 1 menghasilkan 2 buah badan polar 2 yang bersifat haploid. Hasil akhir dari oogenesis berupa 1 ovum dan 3 badan polar 2. Uji kualitas semen secara makroskopis merupakan uji yang dilakukan dengan cara melihat secara langsung semen yang sudah ditampung.
Pada video pertama, semen yang ditampung berwarna putih kekuningan dan memiliki konsistensi kental. Sedangkan pada video kedua, semen berwarna putih kekuningan dan memiliki konsistensi yang encer. Warna semen dari kedua video tersebut telah sesuai dengan standar. Video pertama dan kedua memiliki konsistensi yang berbeda. Konsistensi semen yang tinggi dan baik akan terlihat kental. Oleh karena itu, kualitas semen pada video pertama lebih baik dibandingkan video kedua. Selain warna dan konsistensi, uji kualitas semen secara makroskopis dapat dilihat dari volume dan pH. Volume semen dapat diketahui dengan melihat banyaknya semen yang telah ditampung pada tabung berskala dengan jumlah normal sebanyak kurang dari 5 ml. Pengujian pH dilakukan dengan kertas lakmus dan memiliki pH normal antara 6,8 sampai 7,2. Tahapan selanjutnya yaitu uji kualitas semen secara mikroskopis. Uji kualitas semen secara mikroskopis meliputi motilitas, mortilitas, konsentrasi, dan abnormalitas. Uji kualitas semen secara mikroskopis yang pertama yaitu motilitas. Motilitas dibagi menjadi dua yaitu motilitas massa dan motilitas individu. Uji motilitas massa untuk mengetahui kemampuan sekelompok sperma bergerak bersama ke suatu arah berupa gelombang yang cepat atau lambat tergantung dari konsentrasi sperma hidup di dalamnya. Cara penilaian motilitas massa yaitu dengan meneteskan semen segar pada gelas objek untuk diamati di bawah mikroskop cahaya. Penilaian dilakukan berdasarkan tebal tipisnya gelombang massa serta kecepatan gelombang massa berpindah tempat. Pada video pertama dapat kita nilai bahwa motilitas semen sangat baik dengan nilai 95%. Standar motilitas massa yaitu di atas 94%. Sedangkan pada video kedua dapat dilihat bahwa motilitas massa baik, di mana terlihat gelombang kecil, tipis, jarang, bergerak lambat, dan konsentrasi encer dengan nilai di bawah 90%. Selanjutnya yaitu motilitas individu. Uji motilitas individu merupakan uji untuk mengetahui layak atau tidaknya semen untuk diproses ke tahapan selanjutnya. Cara pengujiannya yaitu dengan meneteskan satu tetes semen yang ditambah setetes NaCl fisiologis di atas kaca objek yang sama sambil diaduk, kemudian ditutup dengan kaca penutup dan dilihat di bawah mikroskop. Penilaian pada uji motilitas individu yaitu dengan melihat di bawah mikroskopis pergerakan progresif yang diperlihatkan. Pada video pertama dapat dilihat motilitas semen termasuk dalam standar sebesar lebih dari 70% yang menandakan kemungkinan besar dapat melakukan fertilisasi. Sedangkan pada video kedua dapat dilihat bahwa tingkat motilitas semen tergolong rendah, berkisar 65%. Menurut standar motilitas individu yaitu sebesar 70-90% dengan pergerakan yang progresif. Pengamatan kedua yaitu konsentrasi semen, yaitu uji untuk menentukan tingkat kepekaan spermatozoa yang berkaitan dengan tingkat kepekatan spermatozoa. Caranya yaitu mengambil semen menggunakan pipet pada skala 0,5 serta mengambil eosin dengan pipet yang sama pada skala 101, kemudian diamati di bawah mikroskop. Konsentrasi spermatozoa dihitung dengan menggunakan kamar hitung Neubel. Pada video pertama dapat dilihat bahwa konsistensi semen berkaitan dengan konsentrasi semen, yaitu di mana semakin pekat semen maka semakin tinggi tingkat konsentrasinya. Dapat diberi nilai bahwa video pertama memiliki konsentrasi lebih dari 80 juta per mili, sedangkan pada video kedua dapat dilihat tingkat kepekatannya cukup rendah, menandakan bahwa tingkat konsentrasi semen yaitu di bawah 80 juta per mili.
Standar konsentrasi semen sapi yang baik lebih dari 80 juta per mili. Konsentrasi sperma dapat dihitung dengan rumus konsentrasi sama dengan jumlah sperma dikali 10 pangkat 7. Pengamatan ketiga yaitu mortalitas. Uji mortalitas merupakan uji untuk mengetahui spermatozoa banyaknya yang hidup. Cara pengujiannya yaitu dengan menggunakan zat warna eosinogrosin sebanyak 0,02% yang dicampur dengan setetes semen menggunakan preparat baru. Kemudian membentuk lapisan tipis ke objek gelas lainnya, lalu difiksasi. Ciri-ciri sperma yang mortalitas yaitu berwarna putih keruh, sperma yang bergerak cepat, lambat, atau pergerakannya pada kepala atau ekor. Sperma yang berwarna merah merupakan sperma mati, dapat menyerap zat warna karena permeabilitas dinding sel meningkat sewaktu mati. Standar mortalitas sperma yang baik yaitu minimal 70%. Mortalitas semen dapat dihitung menggunakan rumus mortalitas sama dengan jumlah sperma mati dibagi jumlah sperma keseluruhan dikali 100. Pengamatan yang terakhir yaitu uji abnormalitas semen. Uji abnormalitas semen untuk mengetahui persentase banyaknya sperma yang tidak normal. Cara pengujiannya yang itu sama dengan uji mortalitas semen dengan menggunakan zat warna eosinogrosin. Spermatozoa yang normal dan abnormal dihitung sampai 100 sampai 200 sel. Standar abnormalitas semen yaitu tidak boleh lebih dari 20% untuk keperluan inseminasi buatan. Spermatozoa yang morfologi abnormal dapat dihitung dengan rumus abnormalitas sama dengan jumlah sperma abnormal dibagi jumlah sperma keseluruhan dikali 100%. Bentuk-bentuk abnormalitas spermatozoa yaitu di antaranya bentuk-bentuk abnormalitas dibagi pada bagian kepala meliputi percept atau bentuk kepala seperti buah pir, narrow at the base, variable size, bentuk kepala terlalu kecil atau terlalu besar, double head yaitu di mana terdapat dua kepala pada spermatozoa. Abnormalitas bagian ekor meliputi apesia yaitu kelainan yang ditandai dengan ekor yang berada tidak tepat pada tempatnya. Coiled tail yaitu bentuk ekor melingkar. Hal ini disebabkan oleh gangguan atau kelainan pada proses pematangan spermatozoa, dan abnormal midspace atau bentuk ekor tampak patah sering terjadi pada umur sapi yang tergolong masih muda. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan dan dapat kami simpulkan bahwa spermatozoa terdiri dari akrosom, sitoplasma, kepala spermatozoa, sentriol, mitokondria, ekor, dan membran plasma. Ovum merupakan sel yang dapat menghasilkan individu baru setelah dibuahi. Spermatogenesis terbagi menjadi 3 tahap, yaitu spermatositogenesis, spermiogenesis, dan pematangan. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel telur atau ovum di dalam ovarium. Uji kualitas semen secara makroskopis merupakan uji yang dilakukan dengan cara melihat secara langsung semen yang sudah ditampung dengan mata telanjang. Uji kualitas semen secara mikroskopis meliputi motilitas, mortalitas, konsentrasi, dan abnormalitas. Kami berharap adanya saran dari teman-teman, dan jika ada kekurangan bisa teman-teman sampaikan melalui kolom komentar video ini. Terima kasih atas kunjungannya. Sampai jumpa di video berikutnya.